never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Yipi Italia bisa dibilang sempurna bagi Gigi Dall'Igna, dengan 2 kemenangan diraih Pecco Bagnaia. Selain itu, ia juga tidak mengalihkan pandangan dari apa yang telah dilakukan Jorge Martin dan Marc Marquez. Gigi Dall'Igna bisa meninggalkan Mugello dengan bahagia. Direktur Ducati telah melihat bagaimana Pecco Bagnaia naik ke podium teratas di sprint race dan balapan minggu ini. Sementara itu, Enea Bastianini berhasil menjadi yang kedua di EP kandangnya, setelah 2 overtake spektakuler terhadap Jorge Martin dan Marc Marquez. Akhir pekan ini sangat menyenangkan bagi pabrik Borgo Panigale. Dall'Igna berbicara dengan GP1 setelah balapan, dan mengomentari start yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia, yang memiliki 3 posisi penalti di grid. Kepergian Pecco sungguh luar biasa. Dia mengambil risiko besar di awal, mengetahui bahwa dia harus berlari lebih keras di lap berikutnya jika dia tidak menjadi yang pertama. Dia benar melakukan sesuatu yang begitu spektakuler. Selain itu, ia juga menyoroti penampilan Bagnaia dan Bastianini. De Pecco menurutku tekad. Saya ingin memenangkan perlombaan dengan segala cara. Bagi Enea, ini lebih sulit. Mungkin ketahanan, baginya itu juga merupakan karir yang penting. Meskipun sebagai kata sifat, saya tidak terlalu suka yang terakhir. Dalam balapan dengan sedikit overtake, Enea Bastianini telah membuat 2 overtake atas Marquez dan Martin, 2 rival utamanya untuk resmi Ducati, yang sangat mengesankan. Keduanya merupakan penyalipan yang rumit. Mungkin Martin tidak menyangka akan terjadi tikungan terakhir, karena dia mengira dia mendapat jaminan posisi kedua. Ia mengaku tak kaget dengan penampilan Bagnaia. Saya tahu kualitas Pecco dan saya tahu dia bisa melakukan hal seperti itu. Kini, Dall'Igna menghadapi dilema besar di hadapannya. Pecco Bagnaia sudah mendapat kursi di tim resmi, tapi siapa yang akan menempati sisi lain kotak? Secara a priori, Jorge Martin dan Marc Marquez adalah pihak terbaik untuk melakukan hal ini. Kami akan mengambil keputusan dengan ketenangan dan rasa hormat yang diperlukan. Sementara itu, semuanya menunjukkan Jorge Martin melintasi garis finish Mugello di posisi kedua di belakang Pecco Bagnaia. Namun, Enea Bastianini melakukan putaran terakhir yang luar biasa untuk mencapai pembalap Pramac. Kesalahan yang dilakukan pembalap Spanyol di tikungan terakhir memungkinkan pembalap Italia itu menyelinap di menit-menit terakhir untuk meraih 2 gol bagi tim resmi Ducati di Grand Prix kandangnya. Usai balapan, Martin mengakui bahwa akhir pekan ini, rumor tentang masa depannya telah mempengaruhi dirinya lebih dari yang diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino. Aksi overtaking yang dilakukan Bastianini bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan. Ya, tentu saja itu menyakitkan saat ini. Saya sangat frustrasi, tetapi Anda harus berpikir dingin. Dan sebelum balapan dia akan meraih posisi ketiga di belakang Pecco dan Enea, sudah jelas. Ini adalah kesalahan yang tidak akan saya lakukan lagi, membiarkan pintu terbuka di tikungan terakhir. Dan ya, frustrasi pada diri saya sendiri karena itu, tapi senang dan bahagia dengan karir yang telah saya buat, dan sangat dekat dengan Pecco dan kemenangan. Martin tampak terkejut dengan tindakan tersebut. Saya mendapat 0,8 di papan. Anehnya dia hampir menyelesaikan lap tercepatnya di lap terakhir. Dan mungkin aku sudah sedikit lebih santai. Saya tidak ingin jatuh, saya ingin mencapai akhir. Dan saya merasa nyaman dengan posisi kedua di sirkuit di mana Pecco menjadi favoritnya. Bahkan ada momen di mana pria Pramac itu seolah berhasil menyusul Bagnaia. Masalahnya bukan pada peregangannya. Di era MotoGP saat ini, dengan pembicaraan tentang tekanan dan suhu, ketika Anda mendekati 0,3, sepeda hampir tidak bisa dikendarai. Marc Marquez, yang menempati posisi keempat di Mugello, merayakan kemampuannya bersaing dengan para raksasa Ducati, dan mengakui bahwa dia sangat tenang mengenai masa depannya.
Pembalap Spanyol itu mempertahankan pertarungan untuk tempat ketiga selama sebagian besar balapan panjang dengan Enea Bastianini, yang berhasil ia atasi dengan susah payah dengan 6 lap tersisa, dan 4 kemudian ia mengembalikan manuver sebelum pembalap Italia itu meluncurkan dirinya untuk Jorge Martin, yang ia menyalip di tikungan terakhir lap terakhir. Lompatan kualitas yang dilakukan Ducati tahun ini dibandingkan model tahun lalu terlihat jelas di Mugello, di mana hampir mustahil bagi Marquez untuk mengejar slipstream ambis, meski menghadapi lintasan lurus yang hampir mendekatinya. Secara keseluruhan, tempat keempat di final membuat anak laki-laki dari Cervera, Lleida, tersenyum. Sangat senang bisa bersaing dalam waktu singkat dengan Desmosedici tahun 2024. Sekali lagi menunjukkan bahwa dia adalah hewan kompetitif yang tidak biasa. Saya berada di belakang Bastianini sepanjang balapan, tapi tidak ada cara untuk menyalipnya. Dia adalah pebalap Ducati terkuat di lap terakhir. Dia menyalip saya dan saya tidak bisa berbuat lebih banyak, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, rangkumnya. Marc Marquez, yang dengan hasil ini tetap berada di posisi ketiga Piala Dunia, tertinggal 35 poin dari Jorge Martin, yang finish tepat di depannya dan tetap menjadi pemimpin. Hampir sepanjang pengujian, ban belakang sepeda motornya mengeluarkan asap saat ia mengaktifkan alat ketinggian saat menghadapi garis finish. Kalau asap belakang, bannya kepanasan. Memang benar, saat keluar dari motor keempat dan ada 3 motor di depan, karetnya kepanasan. Tegas pemuda Katalan yang selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang datang kepadanya selama beberapa waktu untuk menggarisbawahi bahwa ia mampu menempatkan sapi suci pabrik Borgo Panigale dalam masalah serius. Meski tidak memiliki material tercanggih, senang rasanya bisa bertarung dengan 3 raksasa Ducati. Sementara itu, Pecco Bagnaia menampilkan rock and roll-nya di Mugello untuk menutup 2 kemenangan yang membawanya lebih dekat ke Martin di klasifikasi umum. Pintu keluar adalah kuncinya. Pecco Bagnaia mengincar kencan rumahnya, dan dia tidak gagal. Setelah memenangkan perlombaan sprint Sabtu lalu, pembalap Italia itu bersinar pada hari Minggu di depan seluruh penontonnya, yang ingin melihatnya menang di Mugello. Dan dia melakukannya, tetapi menawarkan pameran nyata untuk mengumpulkan 37 poin, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sejak GP Austria 2023. Tanggal kemenangan terakhirnya dalam tes pendek terjadi kemarin. Juara dunia saat ini memulai dengan handicap start dari posisi kelima, setelah skorsing 3 tempat pada hari Jumat. Tapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Bagnaia mempelajari secara menyeluruh awal untuk mendapatkan posisi dari meter pertama di San Donato, dan akhirnya menempatkan dirinya pertama di tikungan 2, posisi yang tidak akan ia tinggalkan. Pembalap Transalpine itu menetapkan kecepatan yang sangat tinggi selama balapan, memperluas grup, dan kemudian mengatur bannya tanpa membiarkan Jorge Martin menyusahkannya. Meskipun ia hampir mencapai garis akhir.